Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada video sebelumnya kita sudah membuat tambah user. Nah, pada video kali ini kita akan membuat fitur view data. Jadi ketika kita klik akan muncul detail data dari data user yang kita pilih. Kemudian kita juga bisa edit data usernya, kemudian kita bisa hapus juga. Oke, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah view detail data user ini. Nah, di sini kita akan isi saja dengan form yang ada pada tambah user. Jadi formnya sama aja, namun di data user ini, detail data user nanti tidak ada fitur untuk menyimpan ya. Jadi tidak ada action, hanya untuk melihat detail dari data user. Oke, kita masuk ke source code-nya di bagian user. Nah, ini gampang saja, kita tinggal mengisi saja view ini ya di sini di bagian titik-titik ini dengan form yang sudah pernah kita buat pada modal tambah user baru di bagian ini. Ini kita copy aja dari form ini sampai tutup formnya, copy masukkan ke sini, paste. Oke, kita lihat dulu bagaimana hasilnya, kita refresh. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kita isi dengan value. Oke, kita lihat bagian pertama, inputan pertama di sini ya. Nah, kita isi ini value. Ini kita hapus saja require-nya. Kita isi dengan value. Nah, value apa? Value PHP seperti ini, echo row. Kemudian ini karena nama, berarti kita isi dengan nama seperti ini. Kalau kita coba lihat hasilnya adalah seperti ini. Oh, ada yang keliru ya. Kalau kita jalankan muncul error ya, undefined variable row ya. Oke, karena kita tidak menempatkan modal view itu pada for each ini ya. Nah, jadi kita buat saja for each baru di sini. Ini for each untuk modalnya. Nah, ini kita copy saja for each yang ada di sini. Ini kita copy for each, kita taruh di atas modal view di sini. Kita buka dulu PHP-nya ya. PHP, kemudian ini kita tutup terlebih dahulu PHP-nya. Nah, kemudian kurungnya kita taruh di bagian bawah di sini. Nah, di sini aja boleh. Ini udah ada PHP-nya. Nah, oke, sip. Coba kita lihat dulu. Oke, coba kita jalankan kembali. Kita refresh ya, kita refresh. Nah, ini ya sudah muncul ABC. Kemudian kita juga akan isi untuk semua inputan. Nah, ini udah ada nama, kemudian ini kita copy masukkan ke bagian ini username. Ini kita ganti required. Ini berarti kita ganti jadi username. Kemudian untuk level kita bisa ganti saja, ini nggak perlu menggunakan select tapi kita gunakan input saja. Nah, ini kita copy aja input yang dari atas yang ini. Nah, bagian input ini kita copy, kita turunkan ya, HLTZ. Ini saya copy dari inputan ini sampai ini. Saya copy, ini kita ganti, nggak kita pakai select ya. Nah, begini. Oke, kemudian di value-nya kita isi dengan, nah ini kita harus buat pengecekan terlebih dahulu. Jadi caranya bagaimana? Kita enter aja ini. Ini kita enter ke bawah. Nah, ini juga kita kasih kondisi dulu, if row level sama dengan 1, maka dia akan menampilkan echo admin buat dalam tanda petik. Kemudian ini kita copy aja else. Nah, untuk bagian else if level sama dengan 2, maka dia jadi kasir. Kemudian kita copy lagi, kita buat untuk level 3, berarti dia pelayan. Nah, kita copy lagi kemari 4, maka dia dapur. Nah, yang username ini kita nggak perlu lagi, kita hapus. Nah, kayaknya sudah ini ya. Coba kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Kita refresh view. Ops, ada yang salah nih, ada garis sini ya. Kita lihat di mana yang keliru. Nah, ini ya. Ini nggak ada nih.
Coba kita lihat lagi. Oke, kasir ya. Nah, tapi ini kita buat agar tidak bisa diedit. Kita kasih disable aja semua. Semuanya kita kasih disable di inputan ini, disable. Oke, seperti ini. Ini kita copy, masukkan ke semua input yang lain. Disable, ini juga disable. Nah, kemudian untuk nomor HP juga disable ya. Untuk alamat juga disable. Ops, ini password ya. Password kayaknya nggak perlu nih. Password nggak perlu. Kita hapus saja bagian password. Oke. Kemudian kita lihat yang bagian alamat juga kita kasih disable di sini. Nah, kemudian kita isi juga untuk ke semuanya ya, value-nya. Kita copy value di atas, masukkan ke value yang pertama ini ada nomor HP, paste saja. Ini nomor HP. Kemudian untuk alamat. Nah, di sini ya. Di sini berarti ya, di text area, di antara text area. Jadi langsung aja kita buat seperti ini. Oke, coba kita jalankan dulu. Nah, udah ya muncul. Nih kita perbaiki nih, jangan ABC tapi alamat. Ini kan username ya, jadi kita ganti jadi alamat. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini karena alamatnya nggak ada ya, makanya jadi seperti ini. Kemudian tombolnya juga kita harus hapus nih, jangan ada dua-dua. Kita lihat tombolnya kenapa ada dua. Nah, ini ada tombol. Jadi harusnya kita nggak perlu dua ya. Nah, dan untuk tombol save-nya juga kita nggak perlu, cuman perlu tombol close karena kita nggak save di sini. Di sini hanya untuk melihat data aja. Nah, seperti ini. Nah, ini coba kita isi dulu ya alamat, apakah bakal tampil di sini. Jangan-jangan nanti nggak tampil. Nah, kita buka dulu di sini. Tadi ABC berapa? ABC 1. Oke, kita isi dulu data alamat untuk ABC 1. Jalan Merdeka, Desa Kolang Kaling. Nah, asal aja ya. Udah cukup seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya bagaimana. Kita tekan tombol view. Nah, oke, udah muncul nih. Nah, tapi kita ini nggak bisa edit dan memang nggak perlu edit. Oke, kita close. Oke ya, untuk ABC 1. Nah, bagaimana kalau untuk ABC 2? Nah, ini tetap muncul ABC 1. Untuk ABC 3 muncul ABC 1 juga. Bagaimana caranya? Caranya kita harus ubah ID ya. Jadi kita harus buat ID dari modal view ini. Nah, modal view ini kita harus buat dia dinamis. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa manfaatkan dari data row ini. Jadi kita bisa tambahkan aja di sini HP, kita tutup dulu. Kemudian kita isi echo. Nah, echo row ya. Echo row, kemudian kita isi ID. Nah, seperti ini. Jadi modal view ini nanti akan jadi modal view ID yang ada dalam database. Nih ID 1 2 3 4. Begitu kita klik data untuk ABC 1 berarti modal view 1. Kemudian lanjut lagi modal view 2 dan seterusnya. Nah, tapi ini kita juga harus isi untuk pemicu modalnya. Pemicu modalnya ada di mana? Ada di sini ya. Nah, di button ini. Nah, jadi modal view ini saya tadi sudah copy, yang punya data siap paste saja kemari. Nah, jadinya seperti ini. Modal view 1. Jadi akan sesuai di sini 1, di atas juga 1. Coba kita lihat hasilnya bagaimana, kita refresh. Nah, ABC 1 ya. Kemudian kalau saya klik ini berubah dia ABC 2. Ini ABC 3. Ini owner, admin. Nah, berarti sudah betul ya. View-nya sudah oke. Nah, ini kita ubah aja data user, title-nya jadi detail data user. Nah, untuk apa ini sebenarnya? Karena dalam kolom tabel ini kita nggak tampilkan semuanya ya. Jadi kita nggak tampilkan alamat, tapi alamatnya ada di sini. Biar kolom user ini tidak terlalu banyak. Oke, jadi kalau kita mau lihat data lengkapnya kita bisa klik di sini. Sip. Nah, ini kita juga perlu ubah nih level, jangan muncul level 2, 3, 4, 1 ya. Kita ambil aja yang kita buat tadi, ini ya, yang bagian ini kita copy aja nih. Dari PHP ini kita copy, kita masukkan ke dalam tabel. Di mana dia? Di bagian ini. Ini kita ganti aja dia. Oke, sip. Kita lihat hasilnya bagaimana. Berubah ya, kasir pelayan dapur. Jadi nggak tampil lagi nomornya.
Oke, berikutnya kita lanjut untuk tombol edit. Nah, kita buatkan saja tombol edit. Nah, sebenarnya sama aja seperti tombol view tadi ya. Kita tinggal copy aja dan kita ubah-ubah aja sedikit. Yang pertama kita copy dulu untuk buttonnya ini. Ini ya, dari mulai data BS toggle sampai ke sini. Copy, masukkan ke dalam buttonnya edit ya. Kita masukkan ke buttonnya edit di sini. Paste. Oke, sip. Ini kita ubah modalnya jadi modal edit saja ya. Berikutnya kita copy yang bagian view ini dari awal view sampai tutup view. Nah, ini kita copy, taruh dia ke bawah ya di sini. Paste. Nah, ini kita ganti, ini kita tap aja ke sini ya biar lebih rapi. Yang atas juga kita tap. Oke, ini oke. Nah, ini kita ganti jangan view berarti edit di sini. Kemudian ini akhir modal edit. Nah, kita ubah ya ID dari modalnya ini kita ubah jadi edit. Oke, kita lihat dulu apakah dia sudah mau muncul kan. Nah, udah. Jadi kita ubah dulu judulnya edit ya. Kita lihat dulu edit data user. Oke, muncul. Nah, kemudian yang bagian disable kita hapus semua. Kita lihat yang inputan disable ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Berikutnya ini kita hapus. Terus ini juga. Kemudian ini juga kita hapus. Oke, kita lihat. Oke ya, sudah, ini udah bisa diedit semua. Nah, kemudian kita akan ubah actionnya di form action di bagian ini. Nah, ini proses kita ganti jadi proses edit user. Nanti kita akan buatkan file baru di dalam folder proses namanya proses edit user. Oke, sekarang coba kita lihat dulu, kita refresh. Ini harusnya validate-nya bekerja. Jadi kalau kita hapus, oh, ini tombolnya tidak ada. Kita ambil tombol yang ada pada tambah user di atas. Nah, ini kita copy aja semua ini. Kita copy, kemudian kita taruh di bagian edit. Nah, di sini ya, dari footer ini kita paste saja, timpa aja di sini. Oke, kita refresh. Kita buka, coba kita hapus. Kita mau lihat apakah validate-nya bekerja. Oh, ini harusnya ada validate invalid ya. Ini kenapa terisi? Kita lihat. Oh, kita perlu mengisi required. Jadi tadi kita sudah ganti required menjadi value. Nah, sekarang kita tambah aja ya required. Kita tambah required di sini. Nah, untuk bagian yang lain juga kita tambahkan input email. Nah, di sini juga perlu, boleh di mana aja. Ini sebenarnya di sini juga bisa. Kemudian ini juga kita tambah required. Kemudian nomor HP boleh opsional ya. Jadi boleh tidak diisi. Oke, kita lihat lagi. Kita coba hapus. Ini kita hapus, save. Oke, muncul nih. Masukkan nama, ini kita hapus. Masukkan username. Kalau ini nggak ada karena dia opsional. Ini juga opsional. Oke, sip. Sekarang kalau kita tekan yang nomor 3 ini, apakah dia muncul ABC3? Kita klik. Oke ya, ini udah aman. Coba kita tekan save. Oh, pilih level user. Nah, ini ada yang keliru nih ya. Kenapa muncul seperti ini? Oh ya, nah untuk yang level user ini kita nggak bisa pakai seperti ini. Jadi kita harus ganti ini, bukan lagi input tapi sekarang jadi select kembali. Kita hapus semua. Nah, ini kita buat select lagi, tapi kita harus modif ya menggunakan PHP. Jadi kita buat dia selectnya dinamis. Nah, sebelumnya kita coba buatkan data dulu ya, data array untuk selectnya nanti. Yang pertama ada admin atau owner ya, gini, owner garis miring admin. Kemudian yang kedua ada kasir, yang ketiga ada pelayan, kemudian yang keempat ada dapur. Nah, ini data yang akan kita gunakan untuk select nanti. Nah, ini akan kita looping ya. Kita tampilkan menggunakan for each. Nah, seperti ini for each. Kita masukkan data as variable key aja, kita buat seperti ini. Kemudian kita cek dulu nih dengan if ya. Kalau dia sama nanti berarti kita buat selected. If row ya, jadi dari hasil database row level
sama dengan key ya. Ini key ini nanti akan bernilai 0, 1 sampai 3 nih. Karena datanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti owner atau admin ini indeks ke 0, kasir indeks 1, pelayan indeks kedua, dapur indeks ketiga. Nah, sedangkan level ini dimulai dari 1 ya. Jadi kalau 1 nggak bisa nih dibandingkan dengan 0, nggak akan sama, berarti kita plus 1 aja di sini. Nah, kemudian baru kita buat echo. Echo apa? Option. Ops, di atasnya kita harus isi dulu nih select. Sorry ya, kita ketinggalan select nih di atas. Select. Kemudian ini tutupnya di bawah, berarti dia di bawah ini. Nah, begini. Kemudian untuk name-nya ini kita isi dengan level. Kemudian kita tambahkan kelas. Kelasnya adalah form select. Ini kelas dari Bootstrap. Kemudian kita tambahkan biar sesuai ya, variable. Ini kita buat default select example seperti ini. Kemudian ini name level sudah betul, kita tambah required 1 ya. Ini harusnya udah betul. Echo ya, echo option value sama dengan, kita buat ini isinya adalah key. Kemudian ini kita tab aja, ini udah keluar ya. Ini value ini hapus, ini kita tambahkan selected. Nah, jadi kalau dia level ini sama dengan key ini, maka dia akan selected. Nah, ini ya. Else bagaimana? Else sama juga ya, tapi nggak selected. Echo value key value option. Nah, value ini adalah hasil dari data ini. Oke ya, kita coba lihat dulu apakah dia mau jalan atau enggak nih. Refresh, klik. Nah, ini ya, owner, kasir, pelayan, dapur. Kita klik yang ini, yang levelnya dapur. Kita lihat apakah kecentang. Nah, oke ya, dapur dapat nih, dapur. Untuk yang admin, oke, dapat admin ya. Jadi caranya seperti ini, maka jadi lebih simpel ini ya. Oke, baik. Nah, cara ini juga kita bisa gunakan untuk view di atas. Ini bisa kita copy aja ya, biar sama ya. Di atas misalkan yang ini ya. Nah, yang ini kita ganti aja biar seragam, ganti jadi select ya. Kita coba lihat, ini adanya di view sih. Cuman ini kita harus buat dia disable agar nggak bisa dipilih-pilih lagi ya. Disable. Oke, kita lihat. Nah, oke ya. Kalau dia select muncul tanda panah seperti ini. Kalau input tadi nggak muncul tanda panah ya. Nah, ini udah betul. Untuk edit udah oke ya. Nah, ini coba kita tes jalankan. Kalau dia ini kosong, kita save. Nah, muncul, masukkan nama, kita isi nama, asal save. Dia ke proses edit user not found katanya. Kenapa? Karena filenya belum kita buat. Oke, kita lihat di sini ya, di proses kita belum buat. Nah, ini gampang aja nih, kita bisa copy aja. Ini punya proses input nih, copy paste, kita edit aja nih. Kita edit dia jadi ini edit user. Copy ini kita hapus. Ini kita close. Baik, kita lihat di sini, ini tinggal kita ubah aja ya. Kita ubah ini semua menjadi update. Nah, jadi ini input, kita ubah jadi update. Oke, baik. Oh, nampaknya ini ada yang keliru ya. Yang punya kemarin ini if, kenapa if besar ya? Harusnya if kecil. Coba kita lihat yang bagian input. Nah, yang bagian input kita perbaiki ini jadi if kecil, jangan if besar ya. Nah, begitu juga yang ini yang sudah kita copy tadi untuk file proses edit user. Nah, if kecil, ini saya sembunyikan aja ya sidebar biar enak kita lihat. Nah, selanjutnya kita bisa ubah saja MySQL query ini menjadi update. Nah, ini kita hapus saja. Saya turunkan dulu ke bawah ya, Alt Z. Nah, ini insert kita hapus sampai di sini. Ini kita hapus semua. Nah, jadinya seperti ini. Kita ganti jadi update. Nama tabelnya adalah tb user set. Pertama, kalau kita mau ubah nama, maka kita tuliskan nama kolomnya di sini, nama sama dengan sesuai dengan variabel di atas name. Nah, kemudian ini username, kemudian level sama dengan level, nomor HP sama dengan nomor HP, alamat sama dengan alamat, password nggak kita ubah password di sini ya. Password hapus saja. Oke ya, jadinya seperti ini. Baik, kemudian nah ini ada yang tinggal, ini harus kita kasih where juga ya. Where ID sama dengan ID. Jadi kita harus menangkap ID terlebih dahulu ya. Di halaman proses, di halaman user di sini kita harus masukkan ID-nya juga. Kita masukkan ID.
Nah, di bawah form ya, di sini input tipe hidden. Jadi biar dia nggak muncul, maka kita buat hidden. Kita isi aja value. Value-nya kita ambil dari value ini contohnya ya. Kita ambil ini aja, masukkan kemari. Kemudian ini ubah jadi ID. Berikutnya tambahkan name. Name-nya sama dengan ID. Oke, kemudian di proses edit kita tangkap nilai ID itu dengan post. Ini kita ubah ID, ini jadi ID, ini juga ID. Oke ya, jadi ini akan diupdate sesuai dengan ID yang ada pada user ini. Oke, baik, ini kita bisa ubah. Ini data gagal dimasukkan, data gagal di update, ini juga di update. Kemudian nah ini kita ganti aja ya, ini kita ganti, kita pindahkan ke sini. Jadi kita cek yang berhasilnya dulu, query, kalau else ke bawah. Jadi yang benarnya dulu kita cek. Nah begini ya. Nah yang kemarin yang proses input bisa juga kita ubah biar sesuai dengan ini. Kita copy ini, masukkan ke input. Jadi logikanya kita balik aja. Nah seperti ini, berhasil dimasukkan ya. Kita ubah yang kemarin nih. Oke ya, coba kita tes dulu yang punya kemarin. Tambah user, ini add.com, kemudian ke pelayan, nomor HP. Oke ya, kita save. Oke, berhasil. Untuk yang edit kita lihat dulu. Oke, coba kita jalankan. Untuk yang edit, kita edit yang bagian ini nomor 5 ya. Kita edit ini jadi coba. Maka kita ubah jadi coba, kita save. Data berhasil diedit. Wah, ini ternyata belum ya. Tapi di sana sudah berhasil diedit katanya. Kita lihat dulu di sini ya. Kita coba update satu dulu, jangan keseluruhan. Ini kita hapus sampai alamat ini. Jadi kita coba update nama dulu, apakah dia mau berubah. Coba kita ubah coba di sini. Coba data berhasil, tapi ini nggak berubah ya. Coba kita lihat di database, refresh. Nah masih belum berubah. Kita lihat source code-nya apa yang salah. Coba kita lihat di usernya ya. User, oops, nampaknya kita salah menempatkan input ini. Ini punyanya view ya, harusnya di bagian edit. Nah ini ya, ini kita cut saja. Kita cut, pindahkan ke edit. Nah di sini ya, ternyata kita salah ya tadi. Nih kita paste kemari. Kemudian coba kita jalankan, kita edit yang nomor 5 ini, kita isi dengan coba, save, berhasil. Nah oke, ini berhasil lah. Oke, ini kita balikkan lagi dia. Nah jadi semua ya, kita coba edit semuanya. Ini kita edit, coba satu, ini kita edit juga, coba ini pelayan kita jadikan owner. Ini kita buat 1 2 3 4 5 6, ini A B C D, kita save. Oke, berhasil ya. Tapi ada yang belum nih, yang bagian level. Kita lihat apa masalahnya di level, post level ya. Kita lihat di bagian user, post level itu bagaimana. Oke ya, di sini tadi ya, select. Nah ini harusnya key-nya +1 ya. Jadi kemungkinan ini dapat 0, maka nggak bisa disimpan. Coba kalau kita pilih yang level lain, misalkan dapur, kita save. Nah lihat, dia jadi pelayan ya. Urutannya itu yang ketiga, karena maksimal itu 3. Ini kita jadikan +1 ya. Jadi semuanya ini harus +1. Ini juga +1. Coba kita ulangi lagi. Ini kita jadikan admin. Ops, nah ini nggak bisa nih kita plus seperti ini ya. Ini dianggap string. Nah cara kita harus ubah dia menjadi bukan string ya. Jadi kita buat seperti ini. Coba kita tes dulu. Kita isi dengan i tadi, tapi untuk menghubungkan kita gunakan titik. Nah seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dengan 1. Nah ini error ya. Coba kita kasih tanda kurung. Nah seperti ini. Ini kita copy semua, masukkan ke bawah. Nah seperti ini. Coba kita jalankan bagaimana hasilnya. Ini kita edit, jadikan admin, save ya, berhasil jadi admin. Kalau dapur save, oke, berhasil jadi dapur. Oke, berikutnya, nah ini kita hapus saja ini ya, yang scroll ke bawah kita nggak pakai, kita hapus di bagian main ya, kalau nggak salah di main dulu. Nah ini style, oke, kita save, kita jalankan. Oke sip, ini udah aman ya. Coba kita ganti lagi, ini jadi pelayan ya, udah berhasil nih berubah. Kalau ini kita jadikan admin, ini mana dia admin, nah ini save. Oke, berhasil ya.
Nah, berikutnya untuk tombol delete, ya ini kita fungsikan sama aja caranya seperti tadi. Nanti kita tinggal buat buttonnya untuk tombol delete. Jadi kita isi dengan ini. Ini kita copy aja, masukkan ke dalam button delete di bawah sini. Nah, ini jangan edit, kita ganti jadi delete. Kemudian kita juga harus buatkan modalnya. Ini kita copy aja modalnya edit ya. Kita copy modal edit sampai di sini. Kita copy, masukkan ke bawah sini. Nah, ini kita ganti, jangan modal edit, modal delete. Tutup bawahnya juga jangan lupa modal delete. Kita ubah ini dulu ya. Ini kita ubah jadi modal delete. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Sudah muncul. Berikutnya untuk delete kita nggak perlu form ini ya. Jadi hanya keterangan saja. Kita bisa edit ataupun kita hapus form-form yang nggak perlu. Nah, kita bisa hapus semuanya. Dari mulai div ini sampai div yang terakhir sampai alamat. Nah, ini ya kita hapus. Oke, kita coba jalankan hasilnya jadi begini. Nah, ini kita kecilkan, jangan terlalu besar ya, jangan terlalu lebar. Di bagian ini modal Excel kita jadikan MD. Coba kita lihat dulu MD. Oke, cukup ya. Nah, ini kita isi lagi di sini. Kita isi dengan div. Nah, ini kita buat dulu LG6 LG12 ya biar penuh. Kemudian kita akan buat tulisan di sini, apakah Anda yakin ingin menghapus user apa? Kita kasih tahu di sini pakai bold. Kita copy ini untuk menampilkan nilai user di bagian ini ya. Nah, ini kita ubah jadi username. Jadi dia bakal bold nanti ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus user? Nanti akan keluar sesuai dengan nama user yang akan kita hapus. Nah, kemudian ini jangan save change, ini kita buat hapus. Dan ini jangan primary tapi kita ganti jadi danger. Oke, ini huruf kecil ya, danger huruf kecil. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, muncul lah, apakah Anda yakin ingin menghapus user ABCD? Nah, kalau kita tekan hapus, nanti actionnya akan ke delete. Kita ubah dulu actionnya, action yang ada pada form ini ya. Ini proses delete user.php. Nah, berikutnya kita akan buatkan juga untuk proses delete user. Jadi kita bisa copy aja ya. Kita copy yang bagian ini tadi, edit user. Nah, ini tinggal kita ubah aja delete user. Nah, seperti ini. Untuk bagian ini kita nggak perlu nih name, username, kita hapus saja. Kita cuman butuh ID-nya saja. Berikutnya di bagian query ini kita ganti bukan update. Kita hapus ya, saya turunkan biar enak kita lihat. Ini kita hapus sampai di sini. Kita ubah jadi delete from tb user. Where apa? Where ID sama dengan ID. Nah, ini data berhasil dihapus. Nah, ini kita copy, masukkan kemari. Sekarang kita coba refresh. Kemudian saya mau hapus yang coba ini. Nah, Anda yakin? Hapus. Nah, error ya, ternyata error kolom level. Kita lihat nih, ada apa nih kolom level. Nah, kalau kita lihat di sini dia di line 12 tapi proses edit ya. Kita masuk ke proses edit. Tadi nggak kita refresh, coba kita refresh dulu. Kita hapus. Nah, oke ya, berhasil ya ternyata. Tadi karena kita belum merefresh. Nah, kemudian kalau kita hapus admin maka terhapus juga nih. Maka ini kita harus buat pengecualian nih. Jadi kalau dia akun sendiri nggak boleh dihapus ya. Kita buat di sini di user, kita buat pengecualian. Jadi if dia ketemu user sendiri maka tidak boleh hapus. Kita isi aja di sini. Kita isi dengan kondisi if ya di sini. If row surname sama dengan. Nah, kita cek dengan apa? Dengan session. Session apa namanya? Session username the cafe ya. Sesuai dengan yang kita buat saat login user sebelumnya. Jadi kalau username yang ada pada kolom tabel username itu sama dengan session username the cafe, kita buat di sini. Nah, ini ya, echo div class alert danger. Ini kita isi aja. Anda tidak dapat menghapus akun sendiri ya. Else, jadi kalau dia bukan maka boleh hapus. Ini aja kita masukkan ke dalam sini. Press. Nah, ini kita kasih echo
petik 2, kemudian tutup dengan petik 2 titik koma. Ini nggak perlu lagi echo ya di sini. Ini kita hapus, ini hapus. Kemudian ini kita hapus juga nih tanda petik. Oke, kemudian coba kita lihat dulu. Nah, ada yang error ya, kayaknya tulisan ini ya, username. Ini username ya. Coba kita lihat lagi. Jadi ini tombolnya masih aktif. Nanti kita buat tombolnya nggak bisa ditekan. Kalau ABC, tekan ABC, ya, Anda yakin menghapus user ABC. Tapi kalau yang admin, yang muncul Anda tidak dapat menghapus akun sendiri. Nah, kemudian tombol ini juga kita nonaktifkan kalau dia akun sendiri. Nah, caranya maka di sini kita kasih disable. Disable dia menggunakan kondisi tertentu ya. Kita buat aja kondisi if di sini ya. Oke, kita buat if ternary saja. If ternary yang seperti ini. Ini echo aja kita ganti nih, echo. Kondisinya apa? Kondisinya yang ini. Kita copy kondisi ini, masukkan ke kondisi. Nah, kemudian jika dia sesuai kondisi, kita akan isi dengan disable. Kalau tidak, maka kosong. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Tekan delete. Ups, nah ini masih muncul ya. Kita lihat dulu apa yang salah. Nah, ini kurang D. Coba kita lihat. Oke, ini nggak bisa ditekan lagi ya. Cuman bisa tekan tombol close. Tapi yang lain bisa. Oke, baik, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Nah, untuk berikutnya kita akan buatkan halaman untuk ubah password ya. Jadi begitu kita klik di sini muncul menu ubah password. Nanti kita juga akan tambahkan reset password di samping delete ini ya. Pokoknya di bagian inilah kita tambahkan tombol reset password. Baik, sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah. Ingat, tetap semangat, pantang menyerah sebelum laptop berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.